panasnya kita siapkan di sini. Terima kasih banyak. Kita kalau dengar ceramah capek, kalau dengar podcast seneng. Iya kan? Habis selesai podcast langsung menghujat netizen. Iya. Pak, judul hari ini adalah podcast bersama Pak Sas. Waduh, gema pesonanya, gema pesona. Bagaimana kita menggemakan pesonanya, gema pesona? Maka pertanyaan di podcast pertama nih Pak. Siap-siap ya Pak. Saya sudah izin untuk dikorbankan. Bu Sas, mohon maaf. Aman kok Bu? Pak, kan Bapak diundang di sini karena dituakan Bapak. Bapak nggak takut ditua-tuain ya Pak? Karena usia saya baru 36. Sama saya. Saya cuma sedikit di bawah beliau. Bloknya. Umurnya jauh Pak. Pak Sas sudah berapa tahun Pak Sas menghuni rumah di daerah Gema Pesona Pak? Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya perkenankan bertanya dulu kepada MC. Ini korban mengorbankan. MC ini kenapa berani-beraninya mengundang saya hadir di podcast ini? Nah Pak, Ini pertanyaan pertama. Pak Rahmat bantu saya Pak Rahmat. Mana Pak Rahmat? Tahu nggak konsekuensinya memanggil saya? Berat Pak, saya tahu. Sebelum saya jawab, tanya dulu Pak Yusuf. Pak Yusuf Pak. Berapa tarif beliau kalau dipanggil untuk podcast? Pak, perasaan udah mulai nggak enak saya duduk di sini Pak. Beliau pasti bilang, atau Pak Mayor Jenderal Satrio pasti bilang, Iya Pak. sekali podcast paling tidak 100 juta. 100 juta. Saya mohon tolong pitanya biar gratis. Jadikan panitia. Jadi kalau saya cukup separuhnya aja. Separuhnya ya Pak. Alhamdulillah, donasi cukup Pak, ada 2 miliar. Tapi masalahnya tadi jam 7 di-share sama bendara RW, sekarang saldonya tinggal 3 juta. Bagaimana ini? Silakan lanjut Pak. Ini gerak bukan jauh dari kipas angin Pak ini. Duduk sebelah Pak Sas ini berat ini Pak. Pak Sas berapa tahun Pak? Ya, alhamdulillah saya menempati Gema Pesona ini sejak 1999 99 ya Pak. bulan Februari Bulan Februari. tanggal 9 Tanggal 9. jam 9 pagi. Jam. Tepuk tangan dulu. Nggak seneng kalau tepuk tangannya buat Pak Sas. Saya tanya, ada yang lebih dulu masuk Gema Pesona sebelum 9 Februari 99 jam 9? Ada Bu? Ada banyak. Kita tanya tahun berapa Bu? Kalau berani ngatasi Pak Sas loh Bu, ayo loh Bu. Saya nyari teman buat melawan Pak Sas. Bu, tahun berapa Bu? 97. Nama saya Ibu Suwani. Kompleksnya AC1. AC1. Apalagi? Saya lewat terus kalau lewat itu. Matur nuwun. Terima kasih, kasih tepuk tangan tahun 97. Waduh. Ada lagi? Nah, Pak Sas supaya enggak sendirian korbannya Pak, tenang aja Pak. Bu, tahun berapa Bu? 8 September 1996. Saya tadinya di blok M20, sekarang saya beli lagi di A7. Saya nunggu punya 2 kayak gitu soalnya. 97, 96 ada lagi, yuk kita buka lelangnya, kita buka lelang di sini. Nggak ada. Nah, Bu, tahun berapa Bu? Sawal 1997. 1 Syawal 97. Februari juga ya Bu. Jadi kalau kita tua-tuain Pak Sas salah. Ada yang lebih tua dari Pak Sas. Barakallah. Ternyata banyak yang tinggal begitu lama di Gema Pesona dan betahnya luar biasa. Pak Sas, apa Pak insight buat kita Pak? Kok komplek begini senang ditinggali lama-lama sama Pak Sas? Baik, terima kasih Pak Septian. Gema Pesona bisa seperti sekarang ini, tidak datang dengan ujuk-ujuk
Tetapi kita juga harus memberikan apresiasi kepada para mantan-mantan ketua RW Ya, yang sudah berjibaku bagaimana membangun dan memajukan Gema Pesona ini seperti sampai sekarang ini. untuk supaya berkahnya datang kepada para ketua RW, mari kita tepuk tangan panggil rasa syukur kita dan terima kasih untuk para ketua RW. Terima kasih banyak. Dan salah satunya adalah Pak Sas. Oh, itu cara mengendorse yang halus tuh. Subliminal message namanya. Pak Septian harus mengerti bahwa bagaimana kondisi Gema Pesona ini ketika krisis keuangan terjadi tahun 98. Komplek ditinggal begitu saja oleh pengembang tanpa tanggung jawab yang berarti. Sehingga ketika itu kondisinya lampu semua mati, redup. Kita tidak menyangka, tidak merasa tinggal di sebuah estate. Jalan-jalan rusak parah, taman-taman tak terawat. Demikian juga lingkungan kita yang sangat menyedihkan. Sehingga banyak warga yang apatis ketika itu. Sampai-sampai kita ditinggalkan begitu saja. Sehingga kita semua mungkin tahu bagaimana tahun 98 itu sejarah country club ini terjadi. Efeknya sampai sekarang terjadi. Oleh karenanya kita tidak boleh melupakan jasa para mantan ketua RW tadi, baik Pak Nasution pertama, Pak Rauf, terus Pak siapa nggak tahu itu, ada orang jauh satu itu. Terus yang ketiga setelah itu Pak Prihardono, lalu Pak Suwititono, dan yang terakhir saya nggak sebut dulu nanti karena eventnya ada lagi. Ada lagi Pak, ada lagi Pak. Jangan disebut Pak, jangan. Yang kedua, Pak Septian, kita juga harus mengapresiasi khususnya dua tokoh sentral di Gema Pesona ini saat ini. Kita tunggu namanya. Kita reveal. Pertama adalah Ibu Diana Mariana. Bu Diana boleh berdiri. Nah, dikasih wajahnya ke semua dulu Bu, tapi jangan dibagi. Kalau presiden wanita pertama Indonesia itu Megawati, beliau ini adalah komandan PK3 pertama di Gema Pesona. Bu, PK3 Bu. Itu anak buahnya saya tahu semua itu siapa itu. Lalu yang kedua adalah Pak Haji Purwoto. Beliau orangnya ramah. Setiap ada orang berjalan, beliau turun dari mobil salami. Setiap ada, bukan hanya Pak Yusuf tadi. Luar biasanya itu Pak Edi seperti itu. Alhamdulillah. Di bawah kepemimpinannya dua orang beliau ini, Gema Pesona bisa menjadi seperti hari ini. Itu luar biasa. Yang ketiga, kita juga harus apresiasi kepada para pengurus RT baik 1 sampai 10 yang luar biasa kinerjanya, khususnya di era 2 periode terakhir ini. Mereka semua milenial, termasuk Pak Haryadi ini milenial karena usianya juga menginjak 30 lebih dikit ya Pak. Nah, Haryadi. Berarti saya tandai Pak, saya akan menghindar dari Bapak. Karena ketemu Bapak saya nambah umur, Kak Wahyu nambah berapa tahun? Saya 4 tahun ya. Ketemu orang ganteng saya tambah tua 4 tahun. Pak, saya hindari Pak. Jadi luar biasanya RT-RT kita ini begitu solid dan kompak Pak. Sehingga komunikasi melalui teknologi WA dan sebagainya, sehingga begitu produktif dan efektif komunikasi itu. Tentu ini sangat mendukung kinerja daripada pengurus RW, di mana proyek-proyek akan cepat untuk tereksekusi. Itu ketua-ketua RT yang sekarang ya Pak ya, lumayan. Yang ketiga, kita harus apresiasi terkait dengan warga Gema Pesona. Yang keempat, warga Gema Pesona Bapak dan Ibu sekalian, ketika pertama kali dulu saya ikut berkecimpung, tapi nggak tahu RW yang nggak tahu, nggak jelas itu, gitu kan? Bagaimana kita memulai membangkitkan kembali semangat peran serta warga Gema Pesona itu luar biasa. Karena pada saat itu Pak Septian, semangat warga begitu putus asa mereka. Mereka malu tinggal di Gema Pesona, bukan bangga seperti sekarang.
karena melihat kompleknya yang nggak terawat, kompleknya yang tidak menjadi perhatian, warganya diajak iuran pun setengah mati gitu. Tapi rupanya Pak Septian, Gema Pesona itu menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Begitu dikulik sedikit, ternyata semangatnya tumbuh dengan sangat luar. Bapak Ibu, kita boleh tepuk tangan untuk kita semua dulu, luar biasa. Saya sampai harus berdiri karena saya on off tinggal di sini. Itulah luar biasanya Gema Pesona ini, ternyata Masya Allah. bukan seperti yang dilihat dari kejauhan, tetapi ternyata luar biasa kerjasamanya gotong royongnya. Seperti contoh hari ini, tidak ada hari ini wajah-wajah yang cemberut. Itu artinya wajah-wajah ini akan sangat mengakomodir apa imbauan tadi Pak Yusuf. Amin. Untuk segera menyelesaikan pembangunan masjid. Amin. Itulah kira-kira warga kita. Jadi sebetulnya potensi Gema ini sangat luar biasa Pak. Tetapi bagaimana kita menggerakkan sebuah lokomotif kereta api, warga itu bagikan sebuah gerbong yang ada di belakang. Sementara pengurus RW itu adalah lokomotif. Lokomotif tanpa gerbong tidak ada artinya apa. Tapi begitu digandeng dengan gerbong ini bisa mengangkut manusia, penumpang, barang dan sebagainya, sehingga lokomotif itu menjadi berarti. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, benar nggak yang disampaikan sama Pak Sas? Atau ada yang mau nambahin? Apa sih lebihnya Gema Pesona? Saya jamin Bu Yeyen akan siapkan satu lagi hadiah untuk Bapak Ibu yang akan ngacung. Lu cepat sekali. Bu, mari kita bersyukur bersama dengan mendengar apa hebatnya Gema Pesona. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT 6 di Gema Pesona Blok W5. Kok lengkap banget? Di Gema Pesona tempat olahraganya nyaman dan saya suka sekali karena saya hobi tenis jalan pagi. Semuanya nyaman. Untuk ibadah pengajian ibu-ibu tertampung dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk Gema Pesona. Waalaikumsalam. Bu Yeyen, boleh Bu dikirimkan Bu satu hadiah lagi. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu, terima kasih banyak. Biasanya kalau ada pancingan bungkusan ada yang ngacung lagi nih. Kita mau dengar rasa syukur apa lagi yang kita dapatkan dengan tinggal di Gema Pesona Bapak Ibu? Ada lagi? Ada lagi. Wah ini baru warga ini namanya. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Ibu Sriani dari Blok M RT 4. Saya termasuk warga yang baru di Gema Pesona Estate ini. Saya pindahan dari Batam karena kebetulan suami tugas di salah satu BUMN, jadi kita pindah-pindah setiap daerah. Jadi kita untuk mencari perumahan di Kota Depok ini juga sudah 2 tahun keliling. Wow. Jadi saya memang langsung jatuh cinta pertama masuk ke Gema Pesona ini. Sebenarnya saya sudah bukan kita ini ya, ke Pesona Kayangan juga sudah pernah, tapi saya beda menariknya dengan sini karena saya bilang saya tidak bisa dengan kesepian. Jadi saya orangnya bertetangga, ingin bertetangga. Jadi pertama saya lihat di Gema Pesona ini tetangganya guyup dan semuanya ramah saya lihat. Jadi dan ketika saya juga datang masuk langsung semuanya welcome, terutama Ibu RT kami, Bu Riri. Dan sampai saat ini juga saya melihat semuanya yang kebaikan di Gema Pesona ini, tidak ada yang jelek sama sekali. Semuanya saya lihat guyup kita harmonis dan semuanya saling mendukung satu dengan yang lain. Dengan seperti kata Ibu tadi juga ada bapak suami saya yang senang olahraga, jadi semuanya tercover di Gema Pesona ini. Jadi itu ya Pak, terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu.
akan disambut oleh Buya ya. Wah, ini ibu yang mesti dikenal ya Bapak Ibu ya, karena penguasa door prize. Alhamdulillah, Bapak Ibu, supaya saya membayar protesnya Pak Sas, saya dikorbankan. Saya mau cerita, waktu saya mencari rumah, saya sudah tinggalkan rumah saya di Depok 2, saya harus nginep dulu di rumah mertua karena ada tugas pengawalan mertua. Saya nyari, satu kali saya masuk komplek ini Bapak Ibu, belum punya kendaraan, pakai taksi. Dan setelah melihat satu rumah di pojokan, saya muter lagi sampai ke Depok Timur, ke Depok 1, Depok Utara semua. Sampai satu kali istri saya bilang begini Bapak Ibu, "Wah, terakhir yuk masuk komplek yang itu, terakhir aja dilihat. Habis itu kita nggak lihat lagi." Ini kalau istri saya boleh ditanya Bu Diana nanti ya. Ada sahabatnya istri saya, serem juga saya. Muterlah kami dari depan dengan taksi Bapak Ibu. Waktu itu menjelang siang, sepi, tenang, damai, suara burung. Saya lewat pakai taksi, masih ada tupai lewat. Ya, saya ngomong aja terharu nih Bapak Ibu. Taksi saya muter lewat depan sini, belok di Aceh 18, kami turun. Istri saya bilang, tuh lihat kan masih ada tulisan dijual. Kami cuma melongok dari jendela, tidak lebih dari setengah menit, lalu istri saya bilang begini, "Saya nggak mau yang lain." Tahu apa yang terjadi? Saya yang mau pingsan. Pak, cicilannya mahal Pak. Tapi Bapak Ibu, tahun 2011 saya masuk di sini. Rumah saya dinilai dengan harga A. Sekeliling saya naiknya 30% lebih tinggi dari rumah saya. Maka saya percaya betul pilihan istri saya adalah pilihan masa depan. Saya ngotot sama kantor, pokoknya bayarin cicilan gua, rumahnya Gema Pesona. Sampai sekarang saya masih di sini Bapak Ibu. Karena pakai pita, saya nggak dapat hadiah dari biaya. Pak Sas, kalau programnya sudah banyak Pak, warganya kayaknya mesti harus kita ajak untuk partisipasi Pak. Sebetulnya apa sih Pak yang menghambat warga untuk kok harus kita ajak Pak? Kadang-kadang kan pengennya tiba-tiba di masjid rame, acara RW rame. Apa Pak yang kalau Bapak perhatikan mungkin menghambat warga untuk bisa guyup? Pak Sas, pertanyaannya berat. Baik Pak MC, bahwa kita semua sudah tahu bahwa program-programnya Pak RW kita di era 2 periode terakhir itu luar biasa. Dari mulai perbaikan jalan, perbaikan longsor, pagar-pagar dan sebagainya, memunculkan semangat warganya dengan terbentuknya STI, terkaitnya lintengkung, terbentuknya tenis meja, pingpong, basket dan sebagainya. Itu luar biasa kita. Sehingga itu semua memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi warga seluruh Gema Pesona. Sehingga seperti yang tadi disampaikan Pak Septian, bahwa kita merasa nyaman tinggal di Gema Pesona itu. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulannya bahwa kepengurusan RW di bawah pimpinan Pak Purwoto ini adalah sukses besar. Oleh karena saya menyarankan agar beliau nanti di periode ketiga terpilih kembali. Hanya boleh ada 2 kampanye ya Pak, Bu, kampanye RT RW sama kampanye produk endorse you. Setuju ya? Setuju Bapak Ibu? Yang tidak setuju Bu Purwoto. Itu yang pertama, dan kesempatan yang baik ini perkenankanlah saya juga memberikan masukan kepada pengurus RW yang sekarang. Yang pertama adalah terkait keadilan di komplek Gema Pesona ini yang menurut pandangan saya belum 100% tercipta, yaitu terkait iuran warga. Demikian banyak warga yang masih menunggak
dalam waktu yang sangat lama. Tetapi kami pengurus RW maupun nasihat belum mendapatkan format yang tepat. Seperti apa sanksi yang harus kita berikan kepada mereka yang ketagihan atau keenakan menunggak iuran? Karena di lain pihak ada warga yang disiplin, warga yang setiap tanggal tepatnya membayar dengan baik. Tetapi di lain pihak ada warga yang sampai 10 tahun tidak pernah membayar iuran PK3. Tetapi kami masih belum dapat format secara hukum yuridis. Tinggal di komplek ini bagaimana kita bisa memberikan sanksi, bukan hanya sanksi sosial tetapi juga sanksi hukum. Nah, ini tentu kita mengharapkan pertolongan baik dari Profesor Pak Yusuf maupun Pak Mayor Jenderal Safrial untuk memberikan masukan guidance kepada Pak RW sehingga ke depan kebijakan seperti ini bisa diatasi, sehingga semua warga tanpa kecuali merasa adil tinggal di Kemanusiaan ini. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf untuk bapak-bapak, ibu yang non muslim. Sebagai seorang muslim, saya juga melihat bahwa antusias warga muslim di Gema Pesona ini khususnya untuk sholat berjamaah di masjid belum optimal. Yang pertama, dari 10 ketua RT evaluasi saya baru 5 yang aktif, yang 5 belum. Sementara warga dari mungkin 2000 warga, mungkin yang muslim lebih dari 1500, ini di masjid yang aktif baru 50. Nah, ini supaya ke depan harapan saya baik pengurus RW, RT maupun DKM ada kolaborasi yang baik untuk memberikan pendekatan secara persuasif, secara kekeluargaan, secara persaudaraan, sehingga masjid yang sudah kita bangun 2 tingkat dan menampung 1000 orang ternyata nanti bisa terpulih dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak yang Sas, kedua. saya mau tahan sebentar. Sehubungan dengan masjid, kalau saya hadir sholat subuh, ada satu ibu yang rajin banget hadir sholat subuh. Betul nggak Pak? Ayo, Bu, yang hadir sholat subuh di masjid, Bu, siapa ya Bu? Dari RT saya kayaknya. Bu, ada nggak Bu? Ada. Ada ya Bu? Saya titip amanah ya Bu dari istri saya. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan semangat untuk hadir dan menginspirasi terus-terusan hadir di masjid. Ibu sampai diantar kadang-kadang terus jalan pagi gitu ya Bu ya. Kalau subuh hadir di masjid, mohon diterima sebagai tanda kita kasih tepuk tangan luar biasa. Subuh ada di masjid. Matur nuwun inspirasinya Ibu. Pak Sas saya potong mumpung teringat menyemangati kita ke masjid. Lawang saya juga belum. Monggo Pak Sas nomor 2 tadi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bahwa sebagaimana apa yang tadi disampaikan Pak RW, bahwa banyak juga program-program RW yang sudah dicanangkan tetapi belum direalisasikan. Sementara beliau sudah mengajukan secara formal ke pemerintah kota, ke kelurahan, ke kecamatan dan sebagainya. Tetapi namanya anggaran pemerintah tentu tidak bisa instan, sehingga kadang-kadang lama, bahkan 2-3 tahun bahkan menunggu anggarannya Pak RW. Permasalahannya adalah terkait dengan kepentingan kita warga Gema Pesona secara keseluruhan. Pertanyaan adalah apakah kita harus termangu-mangu menunggu bantuan pemerintah, atau kita punya hasrat, punya giroh, punya semangat untuk ayo kita gotong royong warga ini demi Gema Pesona yang hebat. Amin. Kita tepuk tangan mengundang semangat untuk membangun komplek kita Bapak Ibu. Itu penting. Itu. Terima kasih Pak Sas. Ini kalau nunggu sampai maghrib kayaknya makin banyak nih ya Pak Bu. Tapi waktu sudah menunjukkan dekat pukul 10 dan dengan saya menyatakan gini, Pak Sas dengan senang hati korban saya selesai. Belum Pak. Bapak Ibu, podcast bersama Pak Sas, Pesona
gemanya pesona, gema pesona. Yuk kita lihat. Warganya asik, RW-nya keren sampai harus dipilih lagi. Mulai deg-degan ya Pak, perasaan gak enak. Fasilitas olahraganya ada, semua sudah terjamin. Tapi Bapak Ibu, apakah kita mulai merasakan kalau itu betul-betul nikmat yang kita punya? Kalau boleh mengutip, saya baru dengar kemarin videonya, yang namanya rezeki katanya Pak Sas, bukan yang kita miliki tapi yang kita nikmati. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menikmati tinggal di Gema Pesona. Gema hebatnya kita jual keluar. Sekarang tanya, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah Bapak Ibu, ini kalau pakai hitung-hitungannya Pak Yusuf, di luar harga jumlah tabungan yang kita punya, nilai aset naik terus ya Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau kita punya komplek yang begini bagus, artinya nilai aset kita akan makin tinggi. Secara intangible yang tidak kelihatan, Pak Sa sudah berbagi nilai nikmatnya kita tinggal di sini. Secara tangible, mari kita bangun komplek ini supaya nilai investasi dunia kita secara aset makin tinggi. Apakah itu tidak menjadi keuntungan yang bisa kita nikmati? Insya Allah, amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan hadir hari ini bersama Pak Sas, kita semua menyempatkan untuk sebentar saja semakin bersyukur untuk tetap tinggal di Gema Pesona. Dan kalau harus memutuskan pindah, maka jangan jual murah-murah kecuali ke MC. Salah. Loh Pak, saya pengen kayak ibu punya 2 Pak. Pak Sas, terakhir Pak Sas, kalau sampai Pak Sas punya rezeki, boleh pindah rumah. Pak Sas mau pindah nggak Pak? Tidak, tapi nambah ya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, itu pertanyaan terakhir untuk Pak Sas. Kita sambut tepuk tangan luar biasa untuk Pak Sas, sesepuh kita, tetua kita yang tidak pernah tua. Bu Yayat, ada yang cocok kita kasih beliau nggak Bu untuk dikasih Bu? Oh ada dong katanya. Pak Sas boleh, monggo, boleh diterima dari Bu Yayat. Kenang-kenangan ya Pak. Sama dengan saya minta warisan sama ibu, Bu, warisan saya lemari aja seisinya. Pak Sas matur nuwun sangat, terima kasih insight-nya Bapak. Sekali lagi Bapak Ibu, Pak Sas.